balik lagi ya pokoknya apapun yang terjadi sama orang-orang terdekat gue yakin mereka semua menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang pasti bakal menjalankan proses apapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang gue sebagai orang terdekat, sebagai teman, sahabat atau apapun, cuma bisa mendoakan yang terbaik aja lah apapun keputusannya itu. Jadi tetap mendoakan, tetap memberikan semangat juga, dan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Dikasih masih jalin sama komunikasi. Masih kemarin baru dikirimin makanan, kan di bisnis makanan juga kan. Enak makan ini. Tapi melihat dia datang gendong anak Iya. dari kantor polisi itu gimana? Iya, kemarin sebelum lahiran juga kan sempat ketemu juga kan gitu. Terus ya seneng melihat mereka semua happy, ya kita happy lah gitu. Jadi ya semoga kita semua terlepas dari masalah apapun lah gitu. Masa miris nggak sih ngelihat dia akhirnya sandung sedangkan dia sedang ya. Jujur gue cuma bisa berdoa buat mereka semua, karena drama itu akan selalu ada gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia juga kayak yang namanya masalah itu pokoknya intinya adalah aku mendoakan semoga dia bisa melalui ini semua dan bisa menempatkan masalah ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, nih kan saya tema lagi kan teman-teman lu udah pada nikah, ini lagi di apa sih kalau tahu? Kagak, lagi enjoy. Gue lagi dekat sama diri gue sendiri. Tapi beneran loh, di masa pandemi kemarin tuh gue memanfaatkan memikirkan sepositif mungkin. Karena apa? Karena akhirnya ternyata Tuhan memberikan waktu buat gue untuk bisa mencintai diri gue sendiri. Selama ini gue terlalu memikirkan orang lain terus gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ada waktu senggang gue jalan sama teman-teman, atau kalau misalnya ya gue dekat sama seseorang gitu. Tapi ternyata gue lupa nih, sebelum gue mengalihkan rasa sayang gue kepada seseorang, at least gue harus sayang sama diri gue sendiri. Jadi ya pokoknya intinya tujuan orang berbeda-beda. Kalau tujuan buat gue adalah yang penting gue happy sama diri gue sendiri, jadi gue nggak terlalu peduli mikirin itu. Ada target Kamu pribadi sayang nggak sih cara kamu aktif banget gitu TikTok? Ya gue juga sebenarnya agak lumayan kaget juga sebenarnya kabar itu, karena sudah ada beberapa negara yang memang sudah nge-ban adanya aplikasi seperti itu. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri sih, di ban atau tidaknya, atau mungkin ada perencanaan bakal di blok di sini di negara kita, jujur gue tidak mau terlalu mengikuti kedramaan aplikasi bisnis itu. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri toh ini sekarang udah era digital, pasti akan selalu ada platform baru yang menyenangkan gitu. Jadi nggak terlalu terpengaruh lah ya. Tapi masih ini nggak sih, masih suka TikTokan sama? Masih suka. Dari sebelum zaman TikTokan pun gue emang selalu ngelakuin itu gitu, kayak misalnya ada video dance, terus ya pokoknya kan kalau yang gue ambil di sini sisi positifnya adalah ya gue nggak tahu ya alasannya kenapa mereka di ban, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu dan akhirnya tidak memenuhi standarnya di beberapa persyaratan negara tertentu gitu. Tapi kalau buat gue sendiri sih ya udah, gue cuma pengen fun aja. Gue juga demen nari, demen ngedance, gue bisa menyalurkan bakat gue di situ. Terus gue apalagi kan di masa-masa kemarin PSBB pun kita dirumahkan gitu, hiburan gue apa paling nonton sosial media apapun atau melakukan konten apapun dari sosial media tersebut gitu. Jadi ya udah menyalurkan bakat dan hobi itu. apa yang menarik dari TikTok sih menurut lu? Yang menarik adalah ternyata akhirnya ini sisi positifnya ya, ternyata banyak sekali berdatangan orang-orang yang mempunyai talenta sangat luar biasa sekali gitu. Banyak banget yang jago nari pada keluar, yang jago ngelawak pada keluar, yang jago bikin konten pada pada keluar semua gitu. Akhirnya yaitu ketika platform ini ada, akhirnya mereka punya sarana di mana mereka bisa menyalurkan bakatnya mereka, dan banyak juga kan yang diundang di beberapa TV karena kelucuan dan viewers yang banyak dari mereka engagementnya itu. Jadi salut lah buat mereka semua yang sukses di aplikasi-aplikasi. Sisi negatifnya menurut lu? Oke, ya kalau negatif sih balik lagi, namanya media pun atau sarana informasi apapun yang masuk kepada kita, baik itu kita mendengarkan atau kita melihat, tetap harus kita saring juga gitu. Yaitu kenapa kita saring, karena bisa menjadi positif, bisa menjadi kebalikannya. Ya itu balik lagi kepada individu masing-masing sih. Ya yaitu aplikasi buat gue nggak pernah salah. Yang salah itu adalah bagaimana kita
pada individu kita masing-masing menerima dan menyerap itu semua. Tapi buat lu pribadi sangat menghibur gitu ya. Apa? Buat lo pribadi sangat Kalau buat gue sih ngambil hiburannya aja karena seru banget. Makanya seru lah. Gue kadang-kadang kalau misalnya di rumah lagi kayak bingung mager mau ngapain gitu ya, udah ngapain udahlah ngedance. Oh ya ya apalagi yang ngedance ya, kalau gue kan sekarang mengambil kontennya ngedance, jadi gue sambil lihat ada apa lagi nih yang lagi happening, lagu apa, terus gue ngapalin koreo juga, terus juga akhirnya gue ngelakuin olah gerak juga yang bagus buat kesehatan kita juga kan. Pertama kita dapat happy-nya, kedua kita dapat olah gerak atau olahraganya juga. Jadi selain itu kan ada temannya juga pada kayak dia kan udah satu pas gue di tahun aja di Bangkok. Oke, balik lagi ya, pokoknya apapun yang terjadi sama orang-orang terdekat gue yakin mereka semua menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang pasti bakal menjalankan proses apapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang gue sebagai orang terdekat, sebagai teman, sahabat atau apapun, cuma bisa mendoakan yang terbaik aja lah apapun keputusannya itu. Jadi tetap mendoakan, tetap memberikan semangat juga, dan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Dikasih masih jalin sama komunikasi. Masih kemarin baru dikirimin makanan, kan di bisnis makanan juga kan, enak makan. Tapi melihat dia datang gendong anak Iya. dari kantor polisi gimana? Iya, kemarin sebelum lahiran juga kan sempat ketemu juga kan gitu. Terus ya seneng melihat mereka semua happy, ya kita happy lah gitu. Jadi ya semoga kita semua terlepas dari masalah apapun lah. Merasa miris nggak sih ngelihat dia akhirnya sandung sedangkan dia sedang ya, Jujur gue cuma bisa berdoa buat mereka semua, karena drama itu akan selalu ada gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia juga kayak yang namanya masalah itu pokoknya intinya adalah aku mendoakan semoga dia bisa melalui ini semua dan bisa menempatkan masalah ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini kan saya tema lagi kan teman-teman udah pada nikah, jadi kan lagi di sih kalau tahu. Kagak, lagi enjoy. Gue lagi dekat sama diri gue sendiri. Tapi beneran loh, di masa pandemi kemarin tuh gue memanfaatkan memikirkan sepositif mungkin. Karena apa? Karena akhirnya ternyata Tuhan memberikan waktu buat gue untuk bisa mencintai diri gue sendiri. Selama ini gue terlalu memikirkan orang lain terus gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ada waktu senggang, gue jalan sama teman-teman, atau kalau misalnya ya gue dekat sama seseorang gitu. Tapi ternyata gue lupa nih, sebelum gue mengalihkan rasa sayang gue kepada seseorang, at least gue harus sayang sama diri gue sendiri. Jadi ya pokoknya intinya tujuan orang berbeda-beda. Kalau tujuan buat gue adalah yang penting gue happy sama diri gue sendiri, jadi gue nggak terlalu peduli mikirin itu. Tapi ada Kamu pribadi sayang nggak sih secara kamu aktif banget gitu TikTok? Ya gue juga sebenarnya agak lumayan kaget juga sih mendengar kabar itu, karena sudah ada beberapa negara yang memang sudah nge-ban adanya aplikasi seperti itu. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri sih, di ban atau tidaknya, atau mungkin ada perencanaan bakal di blok di sini di negara kita, jujur gue tidak mau terlalu mengikuti kedramaan aplikasi bisnis itu. Tapi yang jelas kalau buat gue sendiri toh ini sekarang udah era digital, pasti akan selalu ada platform baru yang menyenangkan gitu. Jadi nggak terlalu terpengaruh lah ya. Tapi masih ini nggak sih, masih suka TikTokan sama masih suka. Dari sebelum zaman TikTokan pun gue emang selalu ngelakuin itu gitu, kayak misalnya ada video dance, terus ya pokoknya kan kalau yang gue ambil di sini sisi positifnya adalah ya gue nggak tahu ya alasannya kenapa mereka di ban, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu dan akhirnya tidak memenuhi standarnya di beberapa persyaratan negara tertentu gitu. Tapi kalau buat gue sendiri sih ya udah, gue cuma pengen fun aja. Gue juga demen nari, demen ngedance, gue bisa menyalurkan bakat gue di situ. Terus gue apalagi kan di masa-masa kemarin PSBB pun kita dirumahkan gitu, hiburan gue apa paling nonton sosial media apapun atau melakukan konten apapun dari sosial media tersebut gitu. Jadi ya udah menyalurkan bakat dan hobi itu. apa yang menarik dari TikTok sebenarnya? Yang menarik adalah ternyata akhirnya ini sisi positifnya ya, ternyata banyak sekali berdatangan orang-orang yang mempunyai talenta sangat luar biasa sekali gitu. Banyak banget yang jago nari pada keluar, yang jago ngelawak pada keluar, yang jago bikin konten pada keluar semua gitu. Akhirnya
ya itu ketika platform ini ada, akhirnya mereka punya sarana di mana mereka bisa menyalurkan bakatnya mereka, dan banyak juga kan yang diundang di beberapa TV karena kelucuan dan viewers yang banyak dari mereka engagementnya itu. Jadi wah, salut lah buat mereka semua yang sukses di aplikasi-aplikasi. Sisi negatifnya menurut Oke, iya kalau negatif sih balik lagi, namanya media pun atau sarana informasi apapun yang masuk kepada kita, baik itu kita mendengarkan atau kita melihat, tetap harus kita saring juga gitu. Yaitu kenapa kita saring, karena bisa menjadi positif, bisa menjadi kebalikannya. Ya itu balik lagi kepada individu masing-masing sih. Ya yaitu aplikasi buat gue nggak pernah salah, yang salah itu adalah bagaimana kita pada individu kita masing-masing menerima dan menyerap itu semua. Tapi buat lu pribadi sangat menghibur itu ya. Aman? Buat lo pribadi sangat Kalau buat gue sih ngambil hiburannya aja, karena seru banget. Bahkan seru lah. Gue kadang-kadang kalau misalnya di rumah lagi kayak bingung mager mau ngapain gitu ya, aduh ngapain jalan ngedance. Oh ya ya apalagi yang ngedance ya, kalau gue kan sekarang mengambil kontennya ngedance, jadi gue sambil lihat ada apa lagi nih yang lagi happening, lagu apa, terus gue ngapalin koreo juga, terus juga akhirnya gue ngelakuin olah gerak juga yang bagus buat kesehatan kita juga kan. Pertama kita dapat happy-nya, kedua kita dapat olah gerak atau olahraganya juga. ini selain itu kan ada temannya juga pada kayak dia kan udah satu terus gue di tahun belakangnya di Bangkok. Oke, balik lagi ya, pokoknya apapun yang terjadi sama orang-orang terdekat gue yakin mereka semua menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang pasti bakal menjalankan proses apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang gue sebagai orang terdekat, sebagai teman, sahabat atau apapun, cuma bisa mendoakan yang terbaik aja lah, apapun keputusannya itu. Jadi tetap mendoakan, tetap memberikan semangat juga, dan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Dikasih masih jalin sama Pakistan komunikasi. Masih kemarin baru dikirimin makanan, kan di bisnis makanan juga kan, enak makanannya. Tapi melihat dia datang gendong anak Iya. dari kantor polisi itu gimana? Iya, kemarin sebelum lahiran juga kan sempat ketemu juga kan gitu. Terus ya seneng ngelihat mereka semua happy, kita happy lah gitu. Jadi ya semoga kita semua terlepas dari masalah apapun lah gitu. Merasa miris nggak sih ngelihat dia akhirnya sandung sedangkan dia sedang ya, Jujur gue cuma bisa cuma bisa berdoa buat mereka semua, karena drama itu akan selalu ada gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia juga kayak yang namanya masalah itu intinya adalah aku mendoakan semoga dia bisa melalui ini semua dan bisa menempatkan masalah ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Ini kan saya tema lagi kan teman-teman udah pada nikah, ini kan lagi di resepsi kalau tahu. Agak lagi enjoy, gue lagi dekat sama diri gue sendiri. Tapi beneran loh, di masa pandemi kemarin tuh gue memanfaatkan memikirkan sepositif mungkin. Karena apa? Karena akhirnya ternyata Tuhan memberikan waktu buat gue untuk bisa mencintai diri gue sendiri. Selama ini gue terlalu memikirkan orang lain terus gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ada waktu senggang, gue jalan sama teman-teman, atau kalau misalnya ya gue dekat sama seseorang gitu. Tapi ternyata gue lupa nih, sebelum gue mengalihkan rasa sayang gue kepada seseorang, at least gue harus sayang sama diri gue sendiri. Jadi ya pokoknya intinya tujuan orang berbeda-beda. Kalau tujuan buat gue adalah yang penting gue happy sama diri gue sendiri, jadi gue nggak terlalu peduli